Saudara-saudara, memang hari seperti ini adalah hari yang khusus. Ini adalah sebetulnya permulaan puasa. Tapi jangan khawatir, malam ini adalah lampa di bawah. Kan besok biasanya puasa, orang Islam malam ini mereka makan bersama kan? Tidak kebetulan, kita juga ikut makan bersama. Ya, apalagi Pak Dini dan Ibu bisa hadir bersama kita semua. Ya, nah, maaf saja saudara sekalian, Bu Sri, Ibu Natalina, sepanjang Prapaskah ini, yang dulu disebut masa sengsara ya Pak Deni ya. Tapi kenapa ganti Prapaskah ya, saya juga enggak tahu. Masa sengsara memang menghayati akan sengsaranya Yesus di kayu salib. Itu sebetulnya. Jadi maaf kata Bu, nanti kalau lagu-lagu selanjutnya sampai dengan Jumat Agung, kita tidak ada haleluya puji Tuhan dan jingkrak-jingkrak, tidak ada full band, tapi cukup, malah saudara-saudara sekalian di tempat-tempat tertentu, akapela lebih direkomendasikan. Akapela maksudnya menyanyi tanpa musik, ya. Nah, tapi oke lah, itu semacam opsional. Karena apa? Karena Minggu Prapaskah adalah masa kerendahan hati dan pertobatan. Bukan masa sorak-sorai. Akan tetapi, haleluya akan kembali dinyanyikan dengan penuh sukacita pada hari Paskah. Makanya nanti hari Paskah lompatlah. Asal jangan sampai kena ke atas ini, genteng gini. Ya. Ini ciri khas yang kedua. Dan saya baru dari Tangerang tadi. Dari Tangerang, salam-salam dengan keluarganya Ibu Ertina. Saya jadi sopir dari kemarin ke sana, langsung balik lagi ke sini. Rupanya keluarga yang kami kunjungi, mereka juga cepat-cepat mau ke gereja GKI Tangerang sana. Mereka bilang ada hari Rabu Abu. Dan mereka juga mengadakan Kamis Putih. Ya puji Tuhan. Karena apa? Karena siapa lagi yang mengingat hari-hari raya Kristen ini yang merupakan warisan dari gereja mula-mula. Warisan dari gereja mula-mula. Ada dua pandangan orang yang seperti ini saudara-saudara, yaitu bahwa ikutilah zaman sekarang ini, ikutilah tren zaman ini ya. Jangan lagi terlalu terpaku dengan ibadah yang kaku yang dulu-dulu. Nah, inilah barangkali perbedaan dengan konsep gereja. Kalau kita mengubah yang disebut dengan tradisi dari Bapak Gereja atau orang-orang Kristen abad pertama, maka lama-kelamaan peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini akan bergeser pada sesuatu yang tidak penting. Sama dengan Anda katakan begini, udah, masa sih dari tahun ke tahun upacara bendera begitu-begitu terus? Harus merah putih, harus pakai kopiah, dan harus hormat bendera. Sekali-sekali kita harus garuk-garuk balik belakang ke bendera gitu. Itu juga penghormatan. Nah, itu saudara sekalian dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tetap hormat bendera. Dan sekali-sekali Indonesia Raya dinyanyikan pakai band. Indonesia, hey hey tanah airku, hey hey hey. Itu kan sesuatu, gimana ya? Apa kita bisa begitu? Nah,
itu juga yang saya mau katakan bahwa kalau negara ada sesuatu yang dia rubah dalam program-program pemerintah, oke lah. Tapi dalam hal ritual yang sakral, ini negara loh. Nggak boleh main-main. Sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen apa sih yang sejajar atau yang mirip-mirip dengan peringatan 17 Agustus 1945? Ya inilah dia, yaitu memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau dalam 17 Agustus kita mengheningkan cipta untuk siapa? Para pahlawan, banyak pahlawan. Dalam kekristenan cuma ada satu pahlawan, yaitu Yesus. Dia tebus dosa kita. Para pahlawan berkorban nyawa mereka sehingga kita merdeka dari penjajahan. Betul? Kita dibebaskan dari dosa, penjajahan dosa, dan kita dimerdekakan. Makanya saudara sekalian, orang lain sulit mengampuni orang lain. Saya dengan Ibu Ertina memimpin sekitar 35 pasang pendeta, suami dan istri, pendeta semua di Nias. Dan saudara-saudara sekalian, ada satu sesi tentang pengampunan. Banyak di antara suami dan istri itu menangis. Karena pengampunan yang mereka paham itu adalah ya lupakan. Saudara sekalian, kita punya model, kita punya tokoh, kita punya figur yang namanya Yesus. Ketika dia mengampuni dosa kita, dia tidak memeluk kita. Dia juga tidak katakan saya mengampuni kamu. Dia juga tidak tebus dengan dosa. Tapi dia tergantung di atas kayu salib dengan darahnya. Dan dia berkata, kamu sebetulnya masuk neraka siksanya seperti ini. Siksanya seperti ini. Tapi neraka kamu saya tanggung semuanya. Dan itulah pengampunan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Modal pengampunan inilah orang yang sudah merasakan pengampunan Yesus, ya, dia pun akan mengampuni orang yang pernah membuli dia, merendahkan dia, mengata-ngatai dia. Dan ini yang paling sulit untuk saya lakukan kepada orang tua saya. Ya. Waktu lalu ya, Bu Natalina kita sharing sama-sama ya. Ini, wah susah mengampuni apa yang diperlakukan oleh bapaknya terhadap dia. Saya sulit juga mengampuni apa yang pernah dilakukan oleh ibu saya terhadap saya. Tapi kemudian kami harus juga sharing. Untung ya, kita ini punya model, punya figur yang namanya Yesus. Yang mengampuni akan dosa-dosa saya. Saya yakin saya diampuni, oleh karena itu mati hari ini nggak ada masalah bagi saya berhadapan dengannya dan tempat di surga sudah tersedia dan masih di luar pintu surga, Yesus yang pernah menebus dosa saya, mengampuni saya, dia sudah teriak, anakku, dia rangkul yang membuat para malaikat cemburu, iri hati. Ini orang ini paling banyak dosa. Dia yang pertama kali dirangkul, kami ini tidak pernah dirangkul oleh Tuhan. Proteslah malaikat itu. Tuhan, kenapa kami tidak pernah diperlakukan seperti si Yopi itu? Tahu nggak jawaban Tuhan? Apa? Kamu pernah merasakan berdosa ditebus oleh saya? Malaikat diam. Apa sih dosa itu? Nah itulah. Yesus bilang, nah itulah. Nah orang ini, dia rasakan bagaimana pengampunan dari saya itu. Oleh sebab itu, sejak dia menerima saya di dalam hatinya, dia lalu memberitakan pengampunan dosa itu kepada begitu banyak mahasiswa dan sampai dia mengakhiri hidupnya. Nah itu saudara-saudara sekalian. Dan kita perlu bersyukur, gereja Anglikan itu mempertahankan warisan ini dari waktu ke waktu. Ada yang dia robah, ada yang dia robah lah. Masa begitu terus sih? Tapi
dalam hal peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus, itu dia tidak abaikan. Antara lain, hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu ini, saudara-saudara sekalian, adalah hari di mana kita memulai perjalanan 40 hari, 40 malam ke Paskah. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun lamanya. 40 itu cuma merupakan metafora dari sebuah perjalanan. Dari Mesir menuju Kanaan. Dan mereka kemudian hidup di tanah perjanjian. Itu luar biasa. Yesus melewati ini. Hanya orang-orang yang merasakan bagaimana penderitaan 40 hari 40 malam itu yang merasakan juga kemenangan. Hanya orang-orang yang ikut bersama Yesus dalam kematian dan kebangkitannya itu yang merasakan dia bangkit hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan. Dia adalah seorang pemenang. Banyak orang berkata kita ini pemenang. Ya pemenang kapan bertanding itu kan, itu dulu. Saya sudah lulus, ya kapan ujiannya? Saya sudah bangkit, kapan matinya? Ketika Anda nanti melewati 40 hari lamanya ini dalam berpuasa, maka Anda akan merasakan kemenangan itu. Dan Anda tidak perlu iri hati sama umat Muslim, karena Anda pun melakukannya. Tapi tentunya kita tidak sama model puasanya itu dengan umat Muslim, dah. Puasa Daniel sudah ada di Alkitab. Daniel itu hanya minum air putih dan makan tanpa daging, makanan tanpa daging. Ya, berarti pizza boleh dong ya? Pizza, ya. Kesukaan saya Pak Dini dan Ibu karena kita pernah ketemu di restoran pizza ya, pizza, nggak ada daging di situ. Jadi ada yang namanya pizza vegan atau tanpa daging, vegetarian. Anda boleh puasa seperti itu, makanlah, makan nasi, terus bikinlah capcay tanpa daging, bisa, ya. Atau bubur Manado juga boleh. Mau gado-gado, mantap juga. Nah, saya tidak mau kasih janji yang bagus ya. Selama 40 hari Anda makan tanpa daging, Anda akan merasakan otak lancar, betul? Emosinya stabil, apalagi kantongnya juga mantap. Ya, gitu. Tapi jangan khawatir, saudara sekalian. Hari Minggu itu tetap makan daging boleh, ya. Karena hari Minggu itu adalah kita merayakan kebangkitan Yesus. Jadi selama 40 hari yang terhitung 40 hari itu tidak termasuk minggu. Ya, bisa paham ya? Jadi itu adalah puasa gereja sebetulnya. Kok kami nggak tahu? Iya, siapa suruh mengabaikan hari-hari yang diwariskan oleh para orang Kristen abad pertama. Itu sudah kebiasaan dari dulu. Kalau Anda baru melakukan sekarang, aduh kasihan, tapi belum terlambat. Belum terlambat. Kalaupun Anda nanti bulan depan meninggal, ya Anda sudah lewati ini gitu kan. Sudah lewati. Ya berdoalah Tuhan, jangan kasih saya sakit dulu, jangan kasih saya peti mati dulu, biar saya lewati ini dulu lah. Iya kan? Nah, coba Anda lihat, saya pakai jubah, dan baru kali ini mungkin Anda lihat saya pakai stola hitam. Biasanya ini cuma dipakai di hari kematian, kalau saya memimpin hari kematian di Bumi Baru, baru ini dipakai. Tapi kenapa ini dipakai? Karena hari ini temanya adalah dari debu kembali menjadi debu. Itu tema kita. Selama masa prapaskah itu, ingat kita ini dari debu dan balik jadi debu. Ya.
tubuh kita ini dari debu kembali jadi debu. Betul nggak? Artinya apa? Ngapain jaga kesehatan, akhirnya juga jadi debu gitu kan? Jadinya berpikir begitu. Badan kita ini dari debu jadi debu, apalagi HP kita. Apalagi baju kita, apalagi kacamata ini. Jadi kalau sampai semua ini ada kesadaran bahwa ini semua juga sia-sia, saudara akan turun keterikatan saudara kepada uang, kepada kesehatan, kepada apa saja ya yang menjadi milik Anda. Ingat itu loh. Dan disitulah sebetulnya yang menjadi persoalan kita karena kita ingin berhalusinasi. Kita ingin berhalusinasi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Woi, siapa punya saja itu? Khairil Anwar. Ya, Khairil Anwar punya itu. Ya, aku, ya namanya juga mulai dengan aku kan. Tapi sebenarnya itu adalah bangsa Indonesia. Kalau sampai waktuku, bahasa-bahasanya molo jumpang tigiku. Wah, gitu kan. Orang Manado bilang, kalau sampai kita pe oras, ya, Pak Denny tahu dia terus bagaimana, gitu. Orang Ambon juga sama. Kalau sampai kita pe horas. Nah ini saudara-saudara sekalian, hari Rabu Abu dan selama masa Prapaskah, kita renungkan badan ini sangat rapuh. Dan kalau kita merenungkan kehidupan kita, abu itu bukan simbol bahwa kita bermuram durja. Abu itu adalah suatu pengakuan diri bahwa engkau itu debu dan kembali kepada debu. Abu itu membungkam yang namanya kesombongan spiritual. Ketika kita melihat orang, tadi ada orang yang kami kunjungi tadi, kok kelihatan mukanya banyak bopeng dan mulutnya agak miring. Secara manusia, kalau kita mau duduk dengan orang itu, kita akan merasa saya lebih baik dari dia. Saudara sekalian, ketika kita duduk bersama dengan orang yang lebih rendah dari kita, apakah itu secara fisik, apakah itu secara finansial, apakah itu secara pendidikan, maka ingat kita itu akan berakhir di peti mati yang sama. Itu akhir dari kehidupan kita. Di dunia digital sekarang ini, kita bisa membangun citra kesalehan online. Tetapi dengan konsep abu ini, kita boleh berkata bahwa semua itu fana, semua sementara. Cuma satu yang tersisa. Anda mau tahu apa yang tersisa? Kalau memang kita ini cuma dari debu juga kita tidak tahu kita dari mana, kenapa sampai jadi begini. Tetapi firman Tuhan bilang kita ini dari debu. Tapi pada akhirnya kita jadi debu, lalu apa yang tertinggal? Apa yang tersisa? Kacamata kita yang bagus? Baju kita yang bagus? Enggak juga kan? Handphone kita yang mahal? Titel kita? Enggak juga. Apa? Hah? Pastinya atau jelasnya ialah yang tersisa hanyalah hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita itu di situ. Tadi kita membaca dari kitab Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi hati yang kita harus koyakkan. Pada zaman itu orang merobek pakaian sebagai tanda penyesalan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak butuh dramamu. Itu drama. Seperti politikus sekarang banyak drama gitu. Aku mau hatimu. Masalah kita sering bukan kurang ibadah. Bukan karena ibadah. Masalah kita adalah hati yang tidak sungguh kembali. Kita bisa rajin untuk pelayanan, rajin di gereja, tampilan rohani, bahkan
kita bisa mengandalkan, oh saya mengajar teologi. Ingat saudara sekalian, hari ini memang sesudah ibadah ini ada percakapan khusus dengan para pelayan dan juga para pengurus gereja. Nah, ingat ini, bahwa pelayanan kita itu bukan kebanggaan. Bukan disuruh tugas untuk berdiri di atas panggung dan kemudian kita lebih dari mereka yang lain. Tidak. Kitab Yoel berbicara tentang hari Tuhan yang menggetarkan. Bahwa semua topeng-topeng, semua kerudung kerajinan pelayanan, kerudung keaktifan di gereja, kerudung penampilan rohani, kerudung akan pengetahuan teologi. Itu harus dihancurkan karena pertobatan bukanlah penampilan. Pertobatan adalah mengubah kembali cara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus berbicara tentang inilah waktunya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, barangkali selama ini saudara tidak perhatikan ayat itu. Tapi kalau saudara perhatikan ayat itu, bukan damaikan dirimu, tetapi biarlah dirimu didamaikan. Jadi pertobatan itu bukan sebuah proyek moral. Pertobatan adalah menerima pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Sudah ada. Ini yang seringkali dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh agama. Saya harus melakukan perbuatan baik, kita berpuasa supaya saya menjadi lebih suci nanti. Sesudah saya berpuasa, saya menjadi lebih suci. Tidak, saudara sekalian, di dalam kekristenan tidak. Ibaratnya begini, saudara sekalian. Kita mau dibawa Tuhan ke surga. Oke? Dan pesawatnya sudah disediakan. Saudara tahu nama pesawatnya apa? Jesus Christ Air. Pesawat Yesus Kristus. Wah, sudah disediakan. Tapi, maaf kata, saudara datang dan lihat pesawat itu, pertanyaannya, Anda udah punya tiket belum? Punya tiket belum? Anda tidak boleh terobos. Sudah ada. Tinggal mau terima tiket. Itulah pertama kali Anda buka hati terima Yesus. Yesus, saya buka hati. Saya terima Engkau dalam hati saya. Nah, tiket ini penting. Begitu sampai di depan pesawat, oh, mana tiketnya kan? Di situ biasanya kan ada. Mana tiketnya? Buka KTP, oh, KTP itu yang paling bosan kan? Di sana sudah KTP, di sana kadang-kadang KTP bisa hilang. Karena begitu cepat. KTP dengan boarding pass. Nah, saudara sekalian, pastikan bahwa kita sudah terima Yesus. Karena itu adalah tiket satu-satunya kita untuk masuk. Jadi bukan cuma kita terima tiket itu, tapi kita harus masuk ke dalam Kristus. Yang Paulus bilang apa? Kita dibaptis dalam kematiannya dan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sudah pikir, saya udah orang Kristen, sudah rajin ke gereja. Enggak. Sudah harus ambil tindakan, terima tiketnya dan yakin bahwa inilah penyelamat saudara. Tapi saudara harus masuk ke sana. Ketika saudara masuk di dalam pesawat itu, dan pesawat itu adalah pesawat Garuda saja sudah hebat untuk membawa kita ke tujuan. Pesawat Yesus Kristus ini pasti membawa saudara ke dalam surga. Karena surga itu adalah tujuannya. Nah, cuma begini saudara, banyak orang sudah masuk di dalam pesawat, dia itu gelisah. Sama seperti ada satu penumpang, begitu pesawatnya mau naik, sudah mau take off, mungkin dia baru itu kali naik pesawat ya, nangis dia.
Aduh, saya mau turun. Oh, ribut lah saudara sekalian. Satu pesawat itu kacau balau. Saya tidak tahu ceritanya itu apakah pesawat itu tiba-tiba balik untuk turun lagi. Tetapi di dalamnya rupanya ada pragawati yang menenangkan dia dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Saya ingat pertama kali Ibu Hertina naik pesawat. Pertama kali. Waduh. Untung saya duduk di samping dia. Jadi tangan saya dipegang sama dia kuat-kuat. Ya, ketakutan karena baru kali itu naik pesawat kan. Dia pegang. Saudara tahu apa yang saya pikirkan waktu itu? Saya tenang saja, tapi dia pegang tangan saya. Yang kepikir sama saya, andaikan saya pria yang di depan itu duduk di sini, waduh sepanjang jalan, pria itulah yang dipegang sama Ibu Hertina gitu kan, rugi saya. Gitu. Tapi saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, saya di samping dia pegang terus. Lama-kelamaan naik pesawat, malah dia gantian dia yang berani, saya jadi takut. Karena pikiran saya, bagaimana kalau jatuh gitu kan. Tapi saya tidak pegang tangan dia, karena tidak begitu takut. Nah saudara-saudara sekalian, pesawat Yesus Kristus yang membawa kita ke surga, Anda tidak boleh takut. Kalau Anda takut, Anda itu adalah orang yang gimana ya. Masih di dalam pesawat, itu koper yang seharusnya ditaruh di atas itu, di dalam dia masih pikul dalam pesawat. Dia pikul terus. Kira-kira bagaimana kalau dapat penumpang seperti itu? Dia pikul terus, dia pegang terus. Itulah saudara sekalian, orang yang sudah di dalam Yesus tapi masih pegang beban. Beban apa itu? Beban ekonomi, beban ketakutan masa depan, kekhawatiran, dia pikul terus pas dia ada di pesawat. Begitu memang sampai juga, tapi capeknya luar biasa. Sementara Pak Denny bersiul-siul di dalam, sesudah itu sambung. Orang ini orang ini tidak tahu diri, kita kalau jatuh bagaimana? Jadi padahal dua-dua nyampe sama. Begitu nyampe, Pak Denny tetap bersiul-siul, dia baru mulai bersiul. Aduh kalau tahu begitu, kenapa enggak sama-sama bersiul dengan Pak Denny gitu? Kenapa baru sekarang? Nah itulah saudara sekalian, Anda dalam Yesus sekarang ini sebenarnya saudara sekalian, Anda sedang di dalam pesawat menuju kerajaan surga. Yang terjadi di dalam pesawat ini saudara-saudara sekalian, cuma boleh ialah air mata, sukacita. Aduh, dia yang bayar tiket saya, dia yang pikul saya sampai ke sini, dia yang menyediakan pesawat buat saya. Luar biasa. Anda bayangkan Anda ke Amerika, itu baru ke Amerika, dan dibayarin, pesawatnya dibayarin. Anda pasti senang. Anda akan katakan, saya akan membalas orang itu dengan apapun yang dia minta. Inilah saudara sekalian, iman Kristen seperti itulah yang tertinggal. Nah dalam Injil Matius ini yang terakhir, saya mau sampaikan, Yesus menyerang kesalehan yang dipamerkan. Mereka pikir dengan apa yang mereka lakukan, memberi itu supaya dilihat orang, berdoa supaya dipuji, berpuasa supaya dianggap rohani. Dan ini pernah saya lihat saudara sekalian, di tengah kota Yerusalem. Pakai topi hitam, baju hitam, lalu kemudian baca di pinggir, di dekat lampu merah. Jadi, lalu guide kami bilang begini, dia itu adalah orang Yahudi yang saleh, baca Alkitab, mengenakan jubah begitu supaya kelihatan orang saleh. Yesus tentu tidak menolak orang itu memberi, enggak. Tidak menolak orang untuk berdoa, memang harus berdoa.
tidak menolak untuk berpuasa. Yang ditolak oleh Yesus adalah motivasi yang palsu. Jadi kalau dia bilang masuk ke kamar dan berdoa itu bukan berarti bahwa kita itu masuk di kamar dan tidak usah ke gereja. Bukan itu konteksnya. Konteksnya ialah apa yang dari dalam hati itu, itulah yang Anda berikan kepada Tuhan. Entah itu berdoa atau memberi persembahan. Yesus mau ialah motivasi yang murni, bukan yang palsu. Di zaman media sosial saat ini, kita bisa posting ayat. Anda pernah dipostingin ayat, dikirimin ayat-ayat Alkitab pernah? Seringlah kita mengirim ayat-ayat dan kita juga menerima. Kita share renungan juga kan? Dan kita kemudian foto, inilah kami lagi melayani para pendeta di Nias. Di foto-foto gitu kan. Tapi jadi pertanyaan bagi kita semua. Ialah, apakah ini untuk Allah atau untuk algoritma? Hanya sekedar, makanya saudara sekalian, ada teman di Jakarta lagi di infus, saya kirim, semangat bro, kami doakan. Tiba-tiba saya sadar, saya tidak doakan dia. Nanti saya sadar doakan dia setelah saya mempersiapkan khotbah ini. Baru kemudian saya diingatkan oleh firman Tuhan, berdoalah untuk dia. Saya luangkan waktu sedikit untuk berkata, Tuhan, jamah saudaraku, namanya Alex, dia dalam keadaan susah, menderita atas penyakitnya. Hibur dia Tuhan, dan permintaan kami supaya Tuhan sembuhkan dia. Nah, saudara, sudah pernah kirim emoji yang begini? Sering ya? Tapi pertanyaan, ngedoain bener enggak? Enggak, kayak saya juga begitu. Ya. Nah, kalau Anda enggak pernah, Anda cuma kirim begini, kami doakan dan Anda enggak doakan, Anda enggak usah khawatir. Anda punya teman yang ngomong ini gitu. Dan hari ini kita bertobat sama-sama. Amin. Jadi mending jangan dikirim deh. Doa dulu, baru Anda kirim. Ya, itu juga pertobatan yang sederhana. Ya. Dan Yesus menutup dengan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Rabu-abu bukan soal tentang dosa moral, tetapi orientasi kita, yaitu apakah harta kita, apa jabatan kita, nama besar, pengakuan, keamanan finansial, dan bahkan pelayanan kita. Di sini saudara, di hari Rabu-abu berkata, semua yang Anda miliki itu akan menjadi abu, termasuk HP Anda, rumah Anda yang bagus, mobil orang-orang yang Anda cintai, dan yang terakhir diri Anda sendiri. Semua jadi abu. Yang kekal hanyalah Kristus. Oleh karena itu saudara, izinkan saya menutup dengan mengatakan bahwa hari Rabu-abu bagi mereka yang capek dengan membaca WA, bagi Anda yang mungkin melayani seperti saya dan mungkin terasa kosong, mungkin Anda senyum, tapi sebetulnya hati Anda hancur. Ingat, Allah tidak menolak Anda. Dia berkata kepada Anda, mari kembali kepadaku. Bagi mereka yang mungkin merasa benar secara rohani, merasa lebih rohani dari yang lain, pada hari Rabu ini Tuhan berkata, kita semua ini sama, debu di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang mungkin merasa gagal atau belum mencapai apa-apa, mungkin Anda jatuh dalam dosa, Anda merasa tidak layak di hadapan Tuhan,
firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Yoel, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Rabu-abu bukan akhir, ini awal perjalanan menuju salib dan kebangkitan. Dan kita harus mengakui, kita ini debu, tetapi bersama Kristus, kita masuk ke dalam pesawat Dia yang membawa kita ke dalam surga. Ingat, Dia juga pernah menjadi manusia. Dia menanggung dosa, mati, bangkit. Oleh karena itu, abu tidak berakhir dalam keputusasaan. Manusia abu ini akan membuka jalan bagi anugerah Allah yang begitu besar. Kita tundukkan kepala. Ketika nanti abu akan ditaruh di dahi kita, itulah kesempatan bagi kita, tanda bagi kita bahwa Anda sedang menuju kepada kematian. Tetapi juga sekaligus menjadi undangan dari Tuhan. Kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Dan mari kita jalani sama-sama hidup ini. Engkau yang debu bersama dengan Yesus yang menentukan hidup Anda. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami untuk melihat siapa diri kami dan sekaligus memandang betapa kami membutuhkan Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan di dalam nama Dialah kami naikkan doa ini. Amin.